Halo sejawat dan teman-teman semuanya, selamat datang di channel Simple Medical dengan saya, Dr. Pratama. Teman-teman mohon dukungannya ya untuk channel ini, supaya bisa terus berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Caranya mudah, tinggal klik tombol subscribe-nya atau berlangganan, klik tombol like jika suka video ini, dan share ke teman-teman kalian. Selamat menikmati. Jadi, hari ini kita akan membahas mengenai miastenia gravis. Pertama-tama, kita akan bahas apa sih miastenia gravis itu, teman-teman? Miastenia gravis adalah suatu penyakit autoimun di mana tubuh akan membentuk antibodi spesifik yang akan berikatan dengan reseptor asetilkolin. Antibodi ini akan memblok dan merusak reseptor asetilkolin. Sekarang, sebelum kita mulai ke perjalanan penyakit miastenia gravis, ada baiknya jika kita mengetahui bagaimana sih cara kontraksi otot rangka. Nah, di video ini kita hanya akan membahas secara sekilas kontraksi otot rangka. Jika ingin penjelasan yang lebih detail, bisa dilihat di video kami yang sebelumnya. Oke, pertama-tama, untuk memulai suatu proses kontraksi otot rangka, otak akan mengirimkan impuls hingga ke ujung serabut saraf. Pada gambar di samping, hal ini diilustrasikan seperti anak panah hitam. Setelah impuls tersebut tiba di ujung serabut saraf, impuls ini akan memicu pelepasan asetilkolin ke celah neuromuskuler. Kemudian, setelah asetilkolin disekresikan ke celah neuromuskuler, asetilkolin akan berinteraksi dengan kanal bergerbang asetilkolin dan menyebabkan masuknya ion natrium ke dalam otot. Masuknya ion natrium ke dalam sel ini akan memulai proses potensial aksi. Gambar berikut ini adalah gambaran kanal bergerbang asetilkolin di membran serabut otot rangka. Seperti yang tampak pada gambar, asetilkolin akan menempel pada reseptor, kemudian membuat gerbang kanal tersebut terbuka dan memungkinkan masuknya ion natrium ke dalam serabut otot. Masuknya ion natrium ke dalam membran serabut otot akan menyebabkan terjadinya potensial aksi. Selanjutnya, potensial aksi akan diantarkan ke seluruh serabut otot dan memicu proses kontraksi otot rangka. Sekarang kita kembali ke topik utama ya teman-teman. Pada miastenia gravis, tubuh akan membentuk antibodi spesifik yang akan berikatan dengan reseptor asetilkolin. Antibodi ini akan memblok dan merusak reseptor asetilkolin. Seperti yang kita tahu sebelumnya, salah satu proses dari kontraksi otot rangka adalah menempelnya asetilkolin pada kanal bergerbang asetilkolin. Dengan adanya antibodi spesifik ini, ikatan asetilkolin dan kanal bergerbang asetilkolin akan terganggu. Selanjutnya, blokade dan kerusakan dari reseptor asetilkolin ini akan mengganggu pengantaran impuls saraf ke otot dan menimbulkan berbagai gejala. Sebagai informasi, pada celah neuromuskuler terdapat enzim asetilkolin esterase. Enzim ini berfungsi untuk menghancurkan asetilkolin yang terdapat dalam celah neuromuskuler. Dari sini mungkin akan muncul pertanyaan, kenapa sih asetilkolin harus dihancurkan? Nah, sekarang bayangkan, apabila asetilkolin terus-menerus berada di dalam celah neuromuskuler, maka hal ini akan mengakibatkan terjadinya rangsangan yang berlebihan pada otot. Oleh karena hal inilah asetilkolin di celah neuromuskuler harus dihancurkan. Sekarang kita akan membahas gejala-gejala yang dapat muncul dari perjalanan penyakit miastenia gravis. Jadi, gejala yang muncul bisa bervariasi, dari ringan, berat, hingga mengancam nyawa. Pada pasien miastenia gravis, bisa didapatkan ptosis atau turunnya kelopak mata bagian atas karena kelemahan otot. Ptosis ini bisa terjadi pada satu sisi mata maupun dua sisi mata. Gejala lainnya seperti diplopia atau pandangan ganda, kelemahan otot, bahkan gejala yang paling berat, yakni distres nafas atau sesak nafas. Gejala yang bisa menjadi salah satu penanda miastenia gravis atau yang kita sebut sebagai ciri khas dari miastenia gravis adalah kelemahan otot yang terjadi setelah aktivitas berulang-ulang dan keluhan membaik dengan istirahat. Pada miastenia gravis, belum diketahui penyebab pasti dari reaksi autoantibodinya,
sehingga pengobatan yang diberikan hanya bersifat simptomatis atau berdasarkan gejala saja. Pengobatan yang sering didapatkan oleh pasien miastenia gravis adalah kortikosteroid. Obat ini akan membantu menekan proses autoimun. Kemudian, obat kedua adalah asetilkolinesterase inhibitor atau yang sering kita temui dengan nama neostigmin ataupun piridostigmin. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, asetilkolinesterase bertugas untuk memecah asetilkolin di celah neuromuskuler. Nah, obat golongan asetilkolinesterase inhibitor ini akan menghambat kerja asetilkolinesterase di celah neuromuskuler, sehingga asetilkolin akan mampu bertahan lebih lama dan meningkatkan kemungkinan aktivasi kanal bergerbang asetilkolin. Yang terakhir, yakni pengangkatan kelenjar timus. Meskipun penyebab proses autoimun pada miastenia gravis tidak sepenuhnya diketahui, namun pada pasien-pasien miastenia gravis diduga terdapat keterlibatan kelenjar timus. Oke teman-teman, sekian ya untuk video hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.